Bang, setelah sukses menjadi sekjen di AAIB Jakarta Timur nih Bang, dengar-dengar Abang punya organisasi baru Bang, bisa diceritakan nggak sih, bisa dijelaskan nggak sih Bang? Ya betul. Jadi begini ya, kalau AIB Jakarta Timur itu kan kita harus segala sesuatunya itu dengan arahan dari pengurus pusat AIB. Nah, jadi kalau dengan organisasi yang kita bentuk ini adalah STG, Sahabat Prabowo Gibran, kita lebih leluasa untuk menyuarakan aspirasi kita terkait dukungan kita kepada capres cawapres Prabowo Gibran. Untuk pendirinya sendiri dari SPG ini siapa Bang? Pendirinya dan pembentuknya inisiator itu saya sendiri. Itu dibuat pada bulan kapan Bang? Apa baru-baru ini? Baru-baru ini kita buat karena kita melihat begitu beratnya tekanan yang dituduhkan kepada saudara Gibran sebagai cawapres 02. Tekanan itu kita lihat dari berbagai pihak yang pada intinya sangat intinya itu penilaian negatif karena umurnya masih muda, dibilang tidak pantas lah untuk menjadi cawapres, dibilang dinasti lah segala macam, dibilang produk haram dari konstitusi lah, saya bilang, dibilang oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan dia. Ini yang harus kita pandangan-pandangan ini yang harus kita luruskan. Dan sebagai anak muda, saya sebagai anak muda dan juga teman-teman yang lain yang setuju dengan saya, kita harus dukung teman anak muda untuk bisa memimpin negara kita, negara Indonesia ini lebih baik ke depan. Apa yang ingin Abang kasih edukasi kepada masyarakat Indonesia nih yang supaya melihat sisi positif dari pasangan 02 ini Bang? Oke, begini ya. Jadi kepemimpinan itu kan tidak melulu menjadi faktor utama adalah umur yang tua. Belum tentu. Banyak sekarang umur tua tapi memimpin diri sendiri aja gagal. Jadi jangan kita terpatok kepada umur tua baru harus bisa memimpin negara ini dengan baik. Nah, itu sesuatu pemahaman yang keliru. Banyak contoh-contoh di dunia ini umurnya muda tapi bisa sukses menjadi pemimpin, baik dalam pemimpin agama ataupun sebagai pemimpin negara ataupun panglima militer. Ya, ini kan sudah zaman digital. Google kita bisa lihat pemimpin-pemimpin hebat yang masih umurnya muda-muda. Bang, kenapa masyarakat Indonesia harus memilih Prabowo Gibran sebagai presiden selanjutnya? Terima kasih. Saya pribadi sangat merasakan selama 10 tahun ini dalam kepemimpinan Jokowi, pembangunan di kampung saya, Tapanuli sana, sangat masif sekali. Yang tadinya jalan di depan rumah saya itu jalan aspal biasa, sekarang jalannya sangat bagus. Yang tadinya kami pergi ke ladang dengan hanya jalan setapak, sekarang sudah ada jalan aspal di mana mobil-mobil daripada toke-toke bisa langsung membeli hasil panen rakyat tanpa masyarakat ini pergi ke pasar untuk menjualnya. Jalanan irigasi kepada sawah semuanya dibangun di pemerintahan Jokowi. Puskesmas, kemudian juga aula desa, kantor kepala desa dan juga sekolah-sekolah semuanya dibangun demikian rupa dan sangat bagus. Nah, demikian juga tol Trans Sumatera, karena saya orang Sumatera, ketika saya balik dari Jakarta bawa mobil, sudah sangat bagus sekali. Nah, itu contoh-contoh yang saya lihat di dalam kepemimpinan Jokowi yang harus dikembangkan terus di dalam kepemimpinan presiden selanjutnya. Dan Pak Jokowi telah mencanangkan 2045 adalah Indonesia emas, menjadi negara maju, dan hal ini telah dikomitmenkan oleh Prabowo Gibran untuk meneruskan program-program unggulan daripada Pak Jokowi untuk melanjutkan program-program yang telah ditorehkan, hal-hal yang baik yang telah dibuat oleh Pak Jokowi demi Indonesia emas 2045. Artinya harapannya bisa diturunkan ke Prabowo Gibran ya untuk membuat Indonesia bisa lebih baik lagi Bang. Itu harapan kita. Kita ingin negara kita ini menjadi negara yang makmur, negara yang maju untuk kebaikan semua. Oke. Dan harapan itu ada di dalam pasangan 02 Prabowo Gibran.
Ingat juga track record dari Gibran yang sukses juga di jabatan sebelumnya yaitu Wali Kota Solo ya Bang. Ya betul. Jadi Gibran ini kan sudah menjadi wali kota, artinya indikator dia untuk memimpin suatu wilayah yang lebih kecil dari negara kan sudah terbukti dan dia sudah berhasil gitu kan, walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi ini menjadi indikator bahwa ketika seseorang sudah mampu memimpin dalam hal kecil, berarti dia bisa dipercaya untuk memimpin sesuatu hal yang besar. Oke, ini kan juga banyak Bang calon pemilih Gibran untuk suara di kaum Gen Z dan milenial. Untuk biar meyakini banget seperti apa sih Bang, strategi apa Bang yang Abang kasih untuk kaum Gen Z dan milenial untuk supaya matanya terbuka melihat pemimpin yang seharusnya dipilih. Jadi kalau strategi khusus tidak ada, tapi yang hal-hal umum aja yang kita mau lakukan, bahwa saat ini ada cawapres yang mewakili daripada generasi anak muda, di mana Pak Gibran ini sebagai anak muda banyak ditentang oleh banyak pihak, ya kan? Ini harus kita lawan, ya kan? Bahwa anak muda juga mempunyai kemampuan, harus diberikan kesempatan untuk memimpin bagaimana supaya negara kita ini bisa jauh lebih baik. Untuk Gen Z ini kan juga banyak yang sebut bahwasanya pemimpin itu harus di atas umur 30, di atas umur 40 50 tahun. Itu seperti apa Bang? Jadi saya secara pribadi pun dan sebagai praktisi hukum menyalahkan putusan MK itu. Menurut saya yang bagus itu sebenarnya pemahaman saya ya. Pemahaman saya usia pemilih itu kan 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, seharusnya juga usia yang harus dipilih, ya kan, pemilih dan dipilih harus sama. Bebannya itu di sini pemilih 17 tahun atau sudah pernah menikah. Ya di sini juga hak untuk dipilih itu ya berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Mengenai nanti apakah itu dia lolos sebagai presiden atau sebagai wakil presiden, ya kan masyarakat yang memilih. Tapi hak konstitusi yang dimiliki oleh warga negara yang melekat padanya itu harus kita dukung dan itu haknya. Begitu. Jadi jangan orang dihalang-halangi untuk untuk menggunakan hak konstitusi yang melekat pada dirinya. Kalau Pak Gibran itu kebetulan aja nih sebagai anak presiden. Nah, ketika dia sebagai warga negara biasa, dia kan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Jadi jangan kita menghakimi terlalu dalam. Oke Bang, menurut Abang sosok Prabowo dan Gibran ini di mata Bang seperti apa sih Bang? Saya lihat ada sesuatu hal yang positif saya lihat dari diri Prabowo. Yang saya tahu kan beliau ini sudah keempat kali ini maju sebagai capres dan 3 kali sudah kalah. Tapi satu hal yang saya lihat adalah sifat pantang menyerah. Sifat pantang menyerah sampai tujuan tercapai. Ini kan suatu sikap yang positif, ya kan? Sikap yang positif. Dan saya lihat beliau ini kan secara duniawi sudah selesai begitu ya. Kalau dibilang dia menjadi capres untuk mencari uang, uangnya dia sudah banyak. Kalau dia bilang dia capres untuk mencari pamor atau supaya lebih terkenal, dia sudah terkenal selama ini. Dia sudah ada segalanya, ya kan? Nah, jadi impian dia kan ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Ya, impian yang baik itu ya harus kita dukung dong. Ya, kita sebagai anak muda bisa meniru sifat pantang menyerah. Beliau sebagai seorang prajurit sejati tadi, ya kan, sampai titik darah penghabisan dia terus berjuang, dia terus berkarya, ya kan, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara ini. Itu sesuatu sifat yang positif. Dan kepada Gibran, yaitu tadi bahwa anak muda Pak Gibran ini sebagai representasi kita di dalam hal memimpin negara ini, ya kita harus dukung. Itu sesuatu hal yang bagus. Bahwa kepemimpinan itu tidak hanya didominasi oleh umur-umur yang sudah tua, anak muda juga harus diberikan ruang dan waktu untuk memimpinnya. Mengapa tidak? Kalau anak muda bisa membuat lebih baik perubahan di dalam negara kita ini, harusnya kita dukung. Jangan kita hakimi, jangan kita tuduh macam-macam. Itu kan tidak baik. Nah, mengenai hal ini kan juga banyak gesek-gesekan dari pihak sebelah nih Bang. Itu menanggapinya seperti apa nih Bang?
Ya saya pikir ya kita nggak usah terlalu pusing lah ya, karena kalau kita ladenin pun ya sama aja kita membuat diri kita sakit. Jadi ya kalau sepanjang kita bisa kita jelaskan dengan baik-baik dan ya yang menuduh itu bisa menerima, ya puji syukur. Ya tapi kalau sudah kebablasan tuduhannya itu, ya kan ada mekanisme hukum. Apalagi dia menyampaikan black campaign, apalagi dia juga menyampaikan berita-berita hoax. Itu saya pikir sudah tidak sehat. Saya baru baca berita, ada pernyataan daripada ahli telematika Roy Suryo, dan saya lihat beritanya juga dia sudah dilaporkan di Baris Krim oleh relawan Prabowo 08 ini. Nah, jadi jangan sampai perbedaan itu kan sesuatu hal yang wajar, ya kan? Jangan sampai perbedaan itu memecah belah persaudaraan, memecah belah bangsa dan negara kita ini, sehingga yang sengsara ya kita begitu. Yang seharusnya dilakukan untuk bersaing sehat itu seperti apa sih Bang? Ya silakan memposting program-program daripada capres dan cawapres unggulan kita, ya kan? Dan ya saya pikir terukur aja penyampaiannya, nggak usah kita memaksakan, kan kita tidak bisa memaksakan kehendak, ya kan? Saya punya pilihan, saudara punya pilihan, yang lain juga punya pilihan, kita hargai pilihan masing-masing, ya kan? Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk mencapai sesuatu yang lebih sempurna. Mungkin terakhir Bang, harapannya untuk Paslon 02 ini seperti apa Bang? Ya harapannya kan yang namanya jagoan kita ya bisa menang, ya kan? Kalau nggak satu putaran, jadi nanti dalam putaran kedua ya sebagai pemenang gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Baik, sama-sama.